Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina fa'asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan, alhamdulillah kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Nah, sekalian, kita kembali melanjutkan kajian sejarah kebudayaan Islam. Sebagaimana sebelumnya kita sudah bahas tentang masuknya Islam, kerajaan Islam di Sumatera, dan hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Jawa. Ya, kerajaan Islam ya sudah menyebar luas ke wilayah Jawa, diantaranya di wilayah-wilayah pesisir. Ya, yang pertama adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah Jawa. Ya, Kerajaan Demak ini dipimpin oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah ini masih keturunan Raja Majapahit. Ya, nah, Raden Patah itu dikenal dengan istilah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel inilah yang pendahulu ya, atau sesepuh para sunan-sunan yang ada 9 ya, wali yang dikenal dengan istilah Wali Songo di wilayah Jawa ini. Jadi Sunan Ampel adalah bapaknya dari para sunan gitu. Sedikit ya tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel ini keturunan Arab dan Majapahit ya, jadi ibunya dari kerajaan Majapahit yang dinikahi oleh ulama dari Arab Saudi ya. Ulama dari Arab Saudi menikahi seorang wanita anak dari kerajaan Majapahit yang pada akhirnya dari pernikahan itu dikaruniai seorang putra ya yang dikenal dengan Raden Patah ya, yang pada akhirnya beliau ini memimpin kerajaan di Demak ya, kerajaan Islam pertama Demak. Nah, Raden Patah memerintah selama 18 tahun. Ini luar biasa lamanya ya. Dari mulai tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Nah, inilah masa pemerintahan Raden Patah. Nah, apa yang dilakukan oleh Raden Patah yaitu upaya dakwah Islam. Ya, upaya dakwah Islam karena beliau ini adalah pangeran dari Raja Majapahit ya, dari kerajaan Majapahit, maka beliau sangat mudah untuk mempengaruhi rakyat ya, atau orang-orang yang ada di wilayah Jawa saat itu ya, terutama di pesisir. Nah, daerah mana saja yang dipengaruhi, yang didakwahi oleh Raden Patah? Diantaranya adalah Cirebon, kemudian daerah Tuban ya, Jawa Timur, Cirebon, Jawa Barat ya. Ini luar biasa ya, lintas wilayah Raden Patah ini. Padahal saat itu teknologi kendaraan masih cuma berkuda tentunya ya, belum ada kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang. Nah, setelah Raden Patah meninggal, ini topuk kekuasaan Islam ini dipegang oleh putranya yang bernama Pati Unus
atau dengan istilah lain ini Pangeran Seberang Lor, ya. Nah, Pati Unus atau Pati Yunus ini menggantikan Raden Patah. Beliau memimpin kerajaan ini kurang lebih 4 tahun, ya. 4 tahun dari 1518 sampai 1822, ya, 1522, maaf, ya. Kemudian setelah Pati Unus wafat, ini dipimpin oleh Sultan Trenggono, ya. Jadi ada 3 raja, ada 3 sultan, ya, yang memimpin kerajaan Demak ini. Yang pertama adalah Raden Patah itu sendiri, ya. Kemudian digantikan oleh putranya Pati Unus, dan setelah itu digantikan oleh Sultan Trenggono, ya. Yang melantiknya Sultan Trenggono ini adalah Sunan Gunung Jati, ya, Sunan Gunung Jati yang dikasih gelar Sultan Ahmad Arifin, ya. Nah, kemudian berkembang, ya, bahkan sampai Sultan Trenggono ini memerintahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk menaklukkan wilayah Banten, ya. Dan pada akhirnya Sunan Gunung Jati, ya, mampu menaklukkan kerajaan Banten, mampu mengislamkan kerajaan Banten, yang kemudian mengutus, ya, seorang anak dari Sunan Gunung Jati, yaitu untuk menjadi raja Banten. Nah, Sultan Demak di masa kepemimpinan Sultan Trenggono, ya, setelah Sultan Trenggono wafat, ini kerajaan Demak mulai hilang, mulai pudar, ya, wibawanya mulai mengalami kelemahan-kelemahan, ya, yang pada akhirnya nanti kerajaan Demak ini mulai hilang, ya, karena setelah Sultan Trenggono wafat. Dan Islam di Pulau Jawa, ya, perjebarannya ini digantikan oleh Sunan Gunung Jati, ya, atau Syarif Hidayatullah, ya. Disinilah mungkin mulai hilangnya atau pudarnya kerajaan Demak setelah Sultan Trenggono wafat, ya. Mungkin ini dulu, ya, yang bisa Bapak sampaikan, ya. Tinggal kalian lanjutkan membacanya di buku LKS kalian yang belum Bapak sampaikan itu di halaman 29, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, secara singkat Bapak sudah gambarkan, ya, tentang bagaimana kepemimpinan, ya, dari kerajaan Demak, ya, merupakan kerajaan pertama di Jawa, merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, ya. Itu saja mungkin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.